Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga sehat selalu dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit, khususnya wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran baru, bab baru, pelajaran Al-Qur'an hadis. Nah, materi yang akan Bapak bawa pada hari ini juga baru. Pelajaran apakah yang Bapak akan ajarkan kepada kalian? Berikut penjelasannya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang hukum alam di bab kedua. Untuk itu, yang dibahas di dalam materi hukum alam ini adalah masalah hari kiamat. Hidup ini adalah suatu perjalanan dari masa ke masa. Apa yang terjadi di masa-masa lalu kini berubah menjadi suatu kenangan atau pengalaman. Apa yang akan menjadi masa nanti dapat dijadikan angan-angan. Apa yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Karena itulah seseorang manusia selalu berupaya berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, seseorang yang beriman percaya bahwa hidup ini akan berakhir. Itulah sebabnya seseorang selalu menginginkan kebaikan di kehidupannya untuk mendapatkan keselamatan di kehidupan akhirat. Kapankah kehidupan akan berakhir? Secara pribadi, kehidupan akan berakhir dengan kematian. Namun secara keseluruhan akan terjadi kerusuhan hebat untuk seluruh isu dunia ini, yaitu kiamat. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan jelaskan apa pengertian hukum alam. Hukum alam ialah hukum yang berlaku di alam semesta sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keteraturan benda alam ini semua tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Itu disebut dengan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai ayat 8. Berikut surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Shadaqallahul azim. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Quran surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan ayat 8. Secara ilmiah, adanya kehidupan di dunia ini karena adanya energi matahari. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, matahari memancarkan sinar dan panasnya ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bumi berputar dan mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Di dalam surah Fatir ayat 13 dijelaskan seperti berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sadaqallahul azim. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surah Fatir ayat 13. Nah, anak-anakku sekalian, menurut perhitungan akal manusia, jika sekiranya tidak terjadi pertukaran siang dan malam, niscaya tidak ada kehidupan di dunia ini. Siang terus, alam tidak kuat menahan panasnya matahari. Malam terus akan menjadikan alam ini beku karena dingin. Semua itu berjalan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun fenomena hukum alam adalah hal-hal yang terjadi di alam ini dan dapat disaksikan oleh panca indera, dapat diterangkan serta dapat dinilai secara ilmiah. Pada pembahasan kali ini ada beberapa surah yang berhubungan dengan hukum alam, yakni ialah hari kiamat. Yang pertama adalah surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Kedua surah ini kita akan bahas bersama-sama. Berikut pembahasannya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan membacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini adalah Quran surah Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anakku sekalian, dari surah Al-Qari'ah tadi kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu fenomena yang luar biasa mengerikan terjadi ketika hari kiamat itu tiba, ya. Karena hari kiamat ini pasti akan terjadi, tetapi kita sebagai manusia tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi, ya. Yang jelas ketika peristiwa hari kiamat itu terjadi, maka peristiwa itu sangat dahsyat, mengerikan dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, ya. Karena ketika hari kiamat itu terjadi, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, gunung-gunung dihamburkan, ya, gunung-gunung saja dihamburkan, apalagi manusia, ya. Makanya ini adalah suatu fenomena yang luar biasa mengerikan ketika itu terjadi. Nah, di dalam surah Al-Qari'ah itu dikatakan bahwa ada pernyataan apabila timbangan kanannya atau kebaikannya lebih berat sebelah kanan, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Apabila berat timbangannya yang sebelah kiri itu lebih berat, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Jadi di surah Al-Qari'ah ini adalah
ada satu neraka yang dibahas, yaitu adalah neraka Hawiyah, ya. Nah, neraka Hawiyah itu apa? Yaitu api yang sangat panas. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berada di neraka Hawiyah ini, ya. Baiklah, itu tadi penjelasan surah Al-Qari'ah. Lanjut dengan surah berikutnya, itu surah Al-Zalzalah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan membacakan surah Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai 8 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Bapak sudah membaca surah Al-Zalzalah. Mari kita bahas bersama-sama isi daripada surah Al-Zalzalah tersebut. Tentunya berhubungan dengan masalah hari kiamat. Di dalam surah Al-Zalzalah dikatakan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat dahsyat ini tidak lain dan tidak bukan hari kiamat, ya. Seperti biasa kita kadang-kadang melihat di media sosial berita tentang gempa bumi, ya, yang sangat mengerikan. Goncangannya mengakibatkan bangunan-bangunan itu hancur, roboh. Nah, ini hari kiamat atau kiamat besar, kiamat kubro, ini lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena pada saat itu bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Artinya, seluruh isi perut bumi itu keluar. Partikel-partikel yang ada di dalam perut bumi keluar. Saking kuatnya goncangannya pada saat itu, ya. Nah, ketika itu manusia pun bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Karena memang pada saat itu manusia kebingungan. Situasi seperti ini tidak pernah dialami oleh mereka, ya. Jadi membuat manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, pada saat itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka sewaktu di dunia. Jadi manusia ini keluarnya bermacam-macam. Manusia yang sudah mati itu dihidupkan kembali sesuai dengan
amalnya ketika dia hidup di dunia. Apabila amalnya baik, yang paling banyak, maka hidupnya juga akan mungkin lebih baik, ya. Apabila amal yang buruk yang ketika di dunia itu sangat banyak, maka manusia tersebut ketika dihidupkan kembali mungkin dalam keadaan yang sangat hina atau menghinakan, gitu ya. Nah, selanjutnya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan keadaan yang bermacam-macam, ya. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Artinya ketika hidup di dunia, dia melakukan suatu kebaikan yang sangat kecil atau besar, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dia dihidupkan kembali di hari kiamat itu. Kemungkinan orang yang ketika sudah mati itu dihidupkan kembali dalam wajah yang bercahaya karena amalan atau pahalanya sangat baik atau sangat banyak. Nah, lain dengan ketika manusia yang terlalu banyak dosanya, terlalu banyak timbangan sebelah kirinya, ketika dia dihidupkan kembali di hari kiamat itu, kemungkinan saja manusia tersebut dalam keadaan hina atau gelap karena menanggung terlalu banyak beban dosa yang dialaminya, ya. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari kejadian tersebut ini sudah membuktikan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Walaupun kita tidak tahu, kita perlu mempercayai sebagai orang Islam. Kita percaya bahwa hari kiamat itu ada, karena kiamat termasuk rukun iman yang ke-5, ya. Apabila kita tidak mempercayai rukun iman yang ke-5 hari kiamat, maka kita termasuk orang kafir, ya. Nah, kejadian hari kiamat itu pernah kita tonton di media massa seperti kiamat sugro yang kita lihat, musibah banjir, musibah kebakaran, musibah dan lain-lain, ya. Itu sudah pernah kita melihat bersama-sama bahwa gambaran kiamat seperti itu, ya, walaupun gambaran kiamat tersebut masih kecil atau kiamat sugro. Dan dari itu semua kita harus mengambil hikmahnya bahwa hidup ini tidak selama-lamanya untuk kita diami. Artinya manusia tidak kekal, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergunakan hidup ini untuk hal kebaikan agar kita tidak menyesal nanti di hari kiamat kelak, ya. Nah, pesan Bapak kepada kalian, apa yang sudah Bapak sampaikan ditulis atau dicatat di buku tulis kalian agar apa yang Bapak sampaikan kepada kalian ini bisa menjadi suatu proses pembelajaran kalian di rumah, dan Bapak doakan kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak nanti di minggu yang akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian. Dan jaga selalu kesehatan kalian, selalu mengikuti prosedur pemerintah, menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan hindari kerumunan di tempat kalian, dan jangan terlalu banyak bermain-main ataupun jalan-jalan apabila tidak penting. Ya, itu saja dari Bapak. Semangat terus belajarnya walaupun dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami. Itu saja dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.